Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan pagi menjelang siang untuk rekan Raw semua di sini di formasi pukul 11 maksudnya. Di menit ke-12 Eno kembali menyapa ruang dengar Anda di hari Jumat, tepatnya di tanggal 3 November 2023 di hari Jumat ya. Dan seperti biasa rekan Raw di formasi pukul 11 ini, seperti biasa di hari Jumat kita akan ada obsesi, obrolan seputar stakofar Islam, dan kali ini berketepatan temanya adalah tantangan mencetak generasi pejuang dan terhindar dari agama warisan. Dan narasumber kita hari ini sudah ada di depan Eno, ada Ustazah Ummu Ulia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, dan juga semoga rekan Raw yang mendengarkan ini semua juga dalam keadaan yang sehat. Baiklah, kalau begitu rekan Raw, ini temanya sangat penting sekali ya. Ada agama warisan. Ini akan mungkin menambah dari wawasan dari rekan Raw semua. Jadi disimak baik-baik ya. Kepada Ustazah dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa luqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita kembali membahas topik yang terkait dengan pendidikan dan keluarga. Kita membahas tentang bagaimana tantangan kita sebagai orang tua, tentunya sebagai calon orang tua, untuk mendidik, mencetak anak-anak kita menjadi generasi-generasi pejuang dan terhindar dari agama warisan. Jadi ini sebetulnya terinspirasi pembahasan kita ini karena beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini kan kita bisa melihat bagaimana banyak sekali gitu ya berseliweran di sosial media, baik di Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter gitu kan, di semua inilah gitu ya, kita lihat bagaimana gambaran dari generasi-generasi dari saudara kita di Palestina begitu ya. Itu menginspirasi kami di sini untuk jadi introspeksi diri buat kita begitu kan, bagaimana bisa mereka memiliki anak-anak begitu ya, generasi-generasi pejuang seperti itu begitu kan. Kemudian satu sisi kita melihat dengan kondisi kita secara umum ya, kita katakan di Indonesia masih banyak sekali di antara para remaja-remaja kita begitu kan, para generasi-generasi muslim yang mereka justru terjebak dengan agama itu hanya sebatas agama warisan. Padahal kita tahu yang namanya agama itu kan sebetulnya dia tidak diwariskan. Kalaupun kita katakan nanti dia merupakan agama yang diwariskan, tentunya ada satu poin, ada satu kondisi nanti pada satu fase di mana seorang anak itu pada saat dia sudah mampu untuk berpikir, dia harus betul-betul berpikir untuk mencapai yang namanya keimanan yang hakiki dengan cara dan kemampuan dia yang sudah Allah berikan melalui proses tafkir begitu kan, ataupun berpikir. Maka kalaupun dikatakan memang agama itu warisan, dalam artian itu adalah agama itu memang otomatis yang pertama kan kita dapatkan itu dari orang tua kita begitu. Karena kalau misalnya kita sebagai seorang muslim itu kan secara umum karena memang kita itu orang tuanya muslim, atau seorang Nasrani atau seorang Yahudi bahkan misalnya, itu memang sesuai dengan yang ada juga pernah saya kira kita mendapatkan satu hadis yang Rasulullah menyatakan bahwa setiap
yang dilahirkan itu kan dikatakan terlahir dalam kondisi fitrah gitu kan, kullu mauludin yuladu ala fitratihi begitu kan. Tapi kemudian bagaimana, fa abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya yang akan mengakibatkan dia menjadi seorang Yahudi atau wayuhan Nasrani atau menjadi seorang Nasrani atau bahkan dikatakan sebagai seorang Majusi begitu. Nah, tetapi tentunya tidak bisa kita katakan kalau dia menjadi agama warisan kemudian kita tidak ada upaya gitu kan, tidak ada ikhtiar kita untuk betul-betul bisa kita membuktikan bahwa aku itu benar loh sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, apa buktinya begitu kan. Nah itu kan harus kita upayakan dari menanamkan keimanan, kemudian bagaimana kita juga dengan keimanan yang kita miliki pasti akan kita tunjukkan bahwa sebagai konsekuensi dari keimanan kita itu kita akan menggambarkan dalam setiap amal kita pun tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena itu merupakan konsekuensi dari keimanan yang kita miliki. Nah jadi tidak bisa kita mengatakan ataupun berhenti pada sebatas dengan dia warisan kemudian kita tuh pasrah gitu kan. Nah sebetulnya pembahasan ini kita tidak bisa melupakan juga dulu pernah memang dibahas pada waktu itu ada pernah viral tulisan dari seorang remaja yang dia menulis sebuah tulisan tentang warisan begitu ya. Hanya kita lihat dari gambaran dari apa yang digambarkan oleh pemilik akun, kalau nggak salah Afi Nihayah Faradilah itu ya, pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, yang di situ memang terlihat bagaimana gambaran tentang mengatakan bahwa agama itu merupakan warisan terkesannya memang terlepas dari apakah memang itu merupakan tulisan asli dari seorang Afi misalnya, atau itu memang ada yang mendirect begitu ya, mendirect dalam artian orang-orang yang memang mereka tidak suka dengan adanya agama yang dikatakan menjadi eksklusif begitu kan, orang-orang yang mereka tidak setuju kalau agama itu memang akan memunculkan yang namanya kita punya pikiran dan rasa tertutup bagi penganut agama yang lain. Nah ini kan nanti kaitannya dengan orang-orang yang mereka bisa jadi mendirect untuk bagaimana mereka bisa terus mengaruskan yang namanya pluralisme itu begitu kan di tengah-tengah kaum muslim yang terutama pada remaja. Maka kalau kita membahas nanti dari pembahasan tentang agama warisan ini, kenapa kita kaitkan berikutnya nanti dengan tantangan mencetak generasi pejuang begitu? Karena seharusnya memang anak-anak kita itu kan kita didik mereka menjadi orang-orang yang menjadi generasi pejuang. Pejuang apa? Jangan kita juga terprovokasi misalnya dengan kalau gambaran dengan generasi pejuang itu, wah ini pasti nanti jadi seorang radikal, seorang teroris. Bukan seperti itu begitu kan. Tapi kita berpikir secara objektif. Yang namanya generasi pejuang itu nanti mereka pejuang al-haq begitu kan, memperjuangkan yang hak dan mereka tidak memperjuangkan yang batil, dan itu akan terbentuk dengan sendirinya kalau dari keluarga yang pertama dari orang tua tentunya mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang betul-betul mereka memang punya keimanan yang kuat. Itu yang menjadi tantangan berikutnya. Nah, kalau kita baca nanti kembali dari apa yang digambarkan oleh tulisan tadi yang menggambarkan agama itu dikatakan seperti agama warisan. Tulisan seperti itu memang kita lihat sangat jelas bagaimana itu tergambar seolah-olah orang-orang yang mereka mempunyai menganut agama sebagai seorang muslim. Kenapa kita katakan agama warisan yang digambarkan oleh Afi di situ adalah agama Islam? Karena yang menulis ini kan remajanya pakai kerudung, otomatis kan dia seorang muslim, itu yang kita tangkap. Terlepas dari kita nggak tahu apakah ini merupakan direct atau tidak begitu kan. Kenyataannya apa yang digambarkan oleh tulisan itu gitu kan menggambarkan bagaimana adanya kerismahaman pada umat Islam terutama pada remaja tentang bagaimana seharusnya mereka memposisikan mereka sebagai anak itu yang pertama tadi prosesal mereka merupakan seorang yang terlahir dengan fitrahnya, kemudian orang tuanya yang mengakibatkan dia menjadi seorang Nasrani, seorang Majusi, bahkan seorang Yahudi begitu kan. Tetapi kalau kita baca kembali nanti tentang hadis tadi kan dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitratihi, artinya di sini kan berarti kan atas fitrah itu berarti kan Islam. Kemudian ada orang tua yang dia ternyata Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani begitu kan, yang mengakibatkan anak itu adalah seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah
di sini kita lihat itu sampai ke titik itu saja. Akan tetapi dalam Islam, setiap anak yang nanti kalau dia sudah masuk kepada fase akil balik, akalnya harus dibina, begitu kan, dibina agar sampai kepada bagaimana level keyakinan dia bisa meyakini bahwa memang Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Nah, ini yang kita katakan seharusnya dalam diri seorang muslim, pada orang tua, kita katakan dalam sebuah keluarga. Pembuktiannya itu bagaimana? Pembuktiannya adalah hal yang dapat dijangkau oleh akal, gitu kan? Oleh akal, memuaskan akal sesuai dengan fitrah dan menenteramkan hati. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah, memuaskan akal, dapat dijangkau oleh akal dan menenteramkan hati. Itu dengan mudah bisa untuk kita, setiap manusia itu yang memang dia mau menggunakan betul kemampuan tafkirnya, berfikirnya, itu bisa dia buktikan kebenaran itu. Ini kan kita bisa lihat buktinya banyak sekali mereka, para kita katakan mu'alaf, yang mereka mendapatkan hidayah Islam itu dengan mereka berpikir secara jernih. Saya contohkan satu, misalnya silahkan kalau kita melihat bagaimana misalnya pengalaman spiritual dari Ustadz Felix Xiao. Dengan beliau bagaimana pergolakan pemikirannya sampai akhirnya dengan ikhtiar beliau dibanjiri hidayah oleh Allah, gitu kan, sampai dengan hari ini, gitu. Kemudian bagaimana misalnya seorang biarawati yang disuruh mempelajari Al-Quran untuk menjatuhkan Islam, justru mendapatkan hidayah dari mana? Dari setelah membaca surat Al-Ikhlas, gitu kan, Qul huwallahu ahad, gitu. Nah, itu baru dua contoh kecil, dan masih banyak sekali contoh yang menggambarkan bahwa seharusnya tidak bisa kita menyalahkan bahwa karena dia warisan kemudian kita nggak memahami Islam secara benar, karena ada perintah itu di dalam Islam. Orang yang mereka di luar Islam saja bisa melaksanakannya. Mereka yang dari seorang muslim, kemudian mereka berpikir bisa menjangkau semua itu. Apalagi seharusnya seorang muslimah yang mereka terlahir dari sepasang orang tua yang mereka adalah notabene menjadi seorang muslim, gitu kan. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita menjadi alasannya kenapa kita harus meluruskan hal ini. Nah, ditambah lagi kalau kita misalnya bisa membayangkan para remaja kita yang terpengaruh dengan pemahaman seperti yang penulis yang tadi yang menggambarkan agama warisan itu, malah dia mendapatkan pemahaman yang keliru. Ini bisa jadi akan semakin banyak, akan semakin menggejala. Karena apa? Karena kaula muda kita pun sekarang itu kan mereka tidak terasa akalnya, tidak terasa cara bagaimana mereka berpikirnya. Belum lagi kita lihat bagaimana lingkungan, sementara misalnya media massa, bagaimana buku-buku bacaan mereka, film tontonan mereka banyak sekali mengarahkan kepada bagaimana mereka menjadi para penganut agama, kita katakan muslim dan muslimah, yang mereka menjadi orang yang kita katakan dengan bahasa terbuka. Mereka harus pluralis jadinya, bahkan sinkritis, gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Mereka menjadi seorang muslim, khususnya kaula muda, tapi mereka sendiri tidak percaya dengan kebenaran Islamnya. Ini banyak sekali faktanya sampai hari ini, gitu kan. Bahkan mereka bisa kita katakan dengan istilah on off, gitu. Artinya sesuka hati mereka aja milih-milih agama itu. Kalau lagi on dia ingat agama, kalau lagi off dia nggak ingat agama. Nah, ini kan sangat berbahaya, begitunya. Jadi ini yang nanti kan kita lihat, ini hal yang sangat kita harus betul-betul khawatirkan, dan kita harus punya strategi, punya usaha, punya ikhtiar bagaimana agar generasi kita tidak terjebak dengan agama warisan tersebut. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas juga, harusnya kita itu sekarang disibukkannya itu bukan lagi dengan mengkhawatirkan mereka menjadi orang-orang yang memperlakukan agama sebagai agama warisan, tetapi mereka sudah seharusnya menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, begitu kan, pejuang al-haq, pejuang kebenaran, pejuang Islam, dan tidak lagi mereka meragukan yang namanya ajaran Islam. Itu yang kita katakan dengan mencetak generasi-generasi yang kita katakan generasi pejuang. Itu nanti kita bahas pada bagian yang berikutnya. Demikian dulu mungkin sebagai pengantar Mbak Inul, karena kita lanjut lagi pada bagian yang berikutnya. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Raw, Eno dan juga Ustazah Ummu Ulia kembali lagi untuk menyapa ruang dengar Anda, dan tentunya untuk melanjutkan pembahasan yang sudah dimulai tadi ya, dengan tema tantangan mencetak generasi pejuang dan terhindar dari agama warisan. Kepada Ustazah dipersilahkan.
Terima kasih Mbak Eno. Sekarang kita lanjut tadi dari apa yang sudah kita bahas tentang gambaran dari agama warisan, kemudian bagaimana seharusnya gitu ya kita untuk menghindari jangan sampai generasi kita itu menjadi generasi yang seperti yang digambarkan pada tulisan seorang remaja tersebut begitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita tentang akan munculnya generasi seperti yang sudah digambarkan tadi. Dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-59 dikatakan dalam terjemahannya itu, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, jadi ini merupakan satu dari sekian banyak ayat yang memberikan peringatan kepada kita dengan apa yang kita lihat dengan generasi kita pada saat ini. Maka yang menjadi pertanyaan berikutnya, lalu siapakah yang paling bertanggung jawab begitu kan terkait dengan kesalahan pemikiran anak-anak kita tersebut? Yang pertama tidak bisa kita lepaskan adalah itu merupakan peranan dari pihak orang tua. Sekalipun kita nggak bisa menyalahkan orang tua 100% begitu kan, tapi orang tua mempunyai kewajiban bagaimana orang tua itu kan harus mempertanggungjawabkan bagaimana dia mendidik, mengasuh dan menguatkan bagaimana keimanan anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang memang betul-betul merupakan generasi pejuang yang mereka merupakan bagian dari Islam. Jadi ini yang kita bahas pada hari ini. Kita tidak membahas lebih rinci tentang ada peranan lingkungan, betul. Bahkan kita katakan peranan negara pun sangat berpengaruh di situ. Kita bahas tentang peranan orang tua. Jadi yang pertama, orang tua yang tentunya tidak menguatkan keimanan kepada anak-anaknya terhadap Islam akan mengakibatkan memang agama Islam itu akan menjadi agama warisan saja buat anak-anaknya. Sesuatu yang mereka anggap kebenaran itu di mata anak-anak itu adalah relatif begitu dan bisa ditukar dengan kepercayaan apa saja. Ini kita lihat sekarang miris sekali memang. Banyak, ada beberapa lah kita katakan, mudah-mudahan sih tidak banyak begitu kan. Anak-anak yang mereka mengatakan kita menjelaskan suatu penjelasan tentang kebenaran agama Islam. Mereka punya respon, itu kan dalam Islam, ma, bu gitu kan, bunda, belum tentu juga kan agama lain kan ada. Nah, ini kan miris kita mendengar ini. Harusnya dia harus bangga dengan Islam itu yang paling benar. Nah, kalaupun ada agama yang lain dengan pemahaman yang lain, itu tidak boleh kita membenarkan itu. Tetapi ingat, Islam pun tidak mengajarkan kalau kita menganggap agama kita yang paling benar, kita jadi bermusuh dengan agama yang lain. Tidak sama sekali gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat tetap hidup berdampingan, bertetangga dengan yang mereka non-muslim. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, itu harus tertanam pada diri mereka bahwa yang paling benar adalah agama Islam. Dan mereka dikasih gambaran juga, ada juga memang agama yang lain. Tapi Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk memusuhi agama yang lain kan begitu. Jadi ini harus kita tanamkan. Jadi mereka kalau dengan gambaran yang tadi digambarkan di awal hanya sebagai agama warisan, kebenaran itu akan relatif menurut mereka, bisa ditukar-tukar dengan yang lain. Mereka akan memandang kalau begitu Islam itu serupa dong dengan agama yang lain. Nah, itulah ajaran pluralisme gitu kan. Nah, keadaan ini yang kita katakan yang harus kita luruskan. Islam itu menganut yang namanya membenarkan yang namanya pluralitas, tapi tidak pluralisme gitu kan. Nah, ini harus ditanamkan betul. Artinya adanya agama Kristen, adanya agama Buddha, ada agama-agama yang lain, itu ada suku bangsa yang beraneka ragam. Itu memang sesuatu yang Allah ciptakan. Nah, tetapi jangan dilupakan ayat yang digambarkan di Al-Hujurat itu kan Allah kemudian pada bagian akhir menyatakan yang paling mulia kan yang paling bertakwa begitu. Jadi adanya perbedaan agama, adanya perbedaan suku, bangsa, ras, itu semuanya itu kan dita'arufu gitu kan agar kalian saling kenal mengenal. Tapi Allah kan menyatakan inna akramakum indallahi atqakum gitu kan pada akhir dari ayat tersebut gitu kan di Al-Hujurat. Jadi artinya adanya perbedaan itu sebagai dita'arufu, tetapi tetap harus keyakinan bahwa kalau Allah menyatakan yang paling mulia adalah yang paling takwa, berarti bagaimana? Berarti Islam itu yang memang yang benar gitu kan. Tapi
tekankan lagi, bukan berarti anak-anak kita itu jadi bermusuhan dengan agama yang lain. Ini sama dengan yang pernah digambarkan kekhawatiran dari Nabi Yakub gitu terhadap anak-anaknya di akhir hayatnya. Maka Nabi Yakub itu kan bertanya dengan tegas kepada anak-anaknya, dengan penuh harap pada putra-putrinya. Ini ada digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Nah ini, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Jadi ini jelas sekali gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua yang sudah menjadi orang tua, yang masih menjadi calon orang tua, ini yang harusnya kita khawatirkan kepada anak-anak kita gitu kan. Sepeninggal kita itu nanti mereka seperti apa? Mereka dengan Sang Penciptanya, dengan Allah gitu kan. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kalau kita sekarang itu kan terkadang yang kita katakan itu apa? Nanti kalau saya meninggal mereka makan apa? Nanti kalau saya meninggal mereka nggak punya rumah. Itu nggak usah difikirkan yang seperti itu. Karena setiap anak itu pasti punya yang namanya kemampuan, mereka pasti dia akan berusaha untuk dia tetap eksis, tetap hidup. Dia akan bekerja, dia akan mengupayakannya. Tapi yang paling kita khawatirkan harus adalah apa? Apa yang akan mereka sembah sepeninggal kita? Bagaimana ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya setelah kita tidak ada? Kalau yang lain itu akan mengikuti begitu. Nah ini yang digambarkan juga oleh yang kita lihat dari Nabi Yakub begitu kan. Jadi artinya anak-anak itu merupakan kalau kita bicara, kita katakan mereka merupakan produk, merupakan hasil didikan dari orang tua. Dan orang tua itu sekolah pertama, mau tidak mau gitu kan, sekolah pertama dan guru pertama untuk setiap anak. Maka orang tua bisa membawa anak mereka itu akan menuju kepada jalan Islam, menjadi pejuang, ataukah mereka menjadi pecundang begitu kan, menjadi orang yang mereka sering menyerahkan agama itu kan warisan dan seterusnya. Padahal seharusnya pada saat mereka sudah balik, mereka harus melakukan itu, harus melakukan proses bagaimana mereka menggunakan akalnya untuk mencapai keimanan yang betul-betul kuat gitu kan. Jadi dengan gambaran seperti itu, mereka tidak akan menjadi generasi-generasi yang serba nanggung gitu kan. Kenapa dikatakan serba nanggung? Yang menganggap agama adalah warisan, yang belum tentu benar, malah bisa kemungkinan salah. Kemudian mereka malah menjadi orang-orang yang berani malah memposisikan diri mereka menuduh orang-orang yang istiqomah dalam jalan agama Islam sebagai pembuat onar, itu kan. Mereka mengatakan intoleran, mereka mengatakan ini yang ngorong-ngorong kebangsaan dan sebagainya. Ini kan sering nih di tengah-tengah anak kita, terkadang kalau dia misalnya menggunakan kerudung, masih ada yang mengatakan udahlah nggak apa-apa lah, ini kan perlu untuk acara, nggak usah dulu pakai kerudung. Kalau dia yang bertahankan dikatakan ini kayaknya anak intoleran nih, ini anak yang radikal nih. Nah ini terkadang diantara sesama muslim begitu kan. Ini yang sangat kita sayangkan. Nah ini dari mana asal mulanya? Dari yang serba nanggung tadi. Dia muslim tetapi tidak punya pemahaman yang benar dan kuat tentang bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bagaimana mereka terhindar dari agama warisan tadi, kemudian mereka menjadi para generasi-generasi yang taat kepada agama, cinta pada agamanya, dan meyakini Islam hanya satu-satunya agama yang benar. Kalau mereka mencapai posisi ini, mereka juga tidak akan menjadi orang yang kita katakan anti dengan yang mereka yang di luar agama mereka. Mereka bisa memposisikan, karena bagaimanapun kita juga dicontohkan Rasulullah bersahabat, misalnya bertetangga, kemudian kita bermuamalah dengan yang mereka non muslim. Di sekolah misalnya anak-anak kita sudah pasti ada yang namanya non muslim, ada yang muslim. Ya mereka bekerja sama sebatas bagaimana mereka mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya. Itu nggak dilarang dalam Islam. Itu akan terbentuk secara otomatis kalau dia betul-betul memahami Islam secara benar. Nah, itu yang menjadi hal yang penting harus kita garis bawahi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Langkahnya yang pertama, pada usia prabalik, orang tua menanamkan kepada anak-anak bahwa Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya yang harus mereka sembah, sebagai satu-satunya Rabb bagi mereka. Kemudian sebagai pencipta alam semesta,
Kemudian ketika mereka masuk usia tamyiz gitu ya, usia sudah mulai bisa berpikir, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi belum balik, mereka kemudian bisa kita tanamkan bahwa Allah lah sebagai sang pencipta mereka. Apalagi nanti mereka sudah mulai masuk usia jelang remaja, maka mereka harus kita ajak untuk berpikir sederhana maupun secara logis sekemampuan mereka tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran bahwa Allah yang menjadi pencipta, kebenaran Al-Quran, kebenaran Muhammad. Itu kita yang mengajarkan orang tua kepada mereka, sampai mereka betul-betul meyakini bahwa memang Allah dengan semua, kalau kita katakan tadi ke rukun iman, ke rukun Islam, itu mereka betul-betul pahami. Itu yang pertama, pada usia prabalik itu tidak boleh dilewatkan. Kemudian yang kedua, lindungi anak dari pemahaman yang melemahkan akidah. Kita nggak bisa memungkiri sampai hari ini kita merasakan bagaimana agama itu kan ada di tengah-tengah kita, ada sekularisme, ada pluralisme tadi gitu kan, ada pemahaman tahayul, kufarat, paganisme dan sebagainya. Nah, sejauh mungkin, seoptimal mungkin kita harus melindungi anak-anak kita dari pemahaman yang itu akan mengakibatkan melemahkan akidah mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar mereka dikuatkan? Maka kita mengkondisikan adanya lingkungan yang membuat mereka senantiasa berada dalam ketaatan di dalam Islam, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Ajak anak agar mereka ikut serta dalam bagaimana mereka orang tua mereka melaksanakan yang namanya perjuangan untuk kebenaran Islam, misalnya dengan berdakwah atau kemudian mengajak mereka ke acara-acara keislaman gitu kan, mengkaji Islam bersama, ada tabligh akbar, ada pengajian-pengajian yang rutin mingguan, bulanan. Bagaimana agar mereka juga merasa, oh ternyata aku tuh tidak sendiri ya, banyak orang yang seperti ini. Nah, jadi itu mudah-mudahan akan bisa kita peroleh dengan 3 langkah yang tadi digambarkan secara umum. Itu bagaimana agar mereka tidak lagi merasa agama itu warisan, mereka pasrah, tidak berusaha untuk melakukan yang terbaik agar mereka menjadi seorang muslimah, seorang muslim betul-betul menegakkan kebenaran dan menegakkan dan memperjuangkan Islam. Nanti akan kita lihat lagi berikutnya. Terus bagaimana dengan mencetak generasi pejuang, kita bahas nanti pada bagian yang berikutnya. Baiklah, kalau begitu. Dan rekan Rau, kita bakal balik lagi. Ini tadi sudah dijelaskan ya, apa yang akan mau kita bahas, kiat-kiat menjadi generasi pejuang. Ya, generasi pejuang yang dimaksudkan saja tadi ya. Baik, kalau begitu tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ini sesi terakhir kan? Iya. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw sudah memasuki sesi terakhir di obsesi hari ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustazah ya, maksudnya bahwa kiat-kiat untuk menghadapi generasi yang menganggap bahwa agama itu adalah sebuah warisan. Dan di sini akan dijelaskan nih rekan Raw bagaimana mencetak generasi pejuang itu sendiri. Baiklah, kalau begitu rekan Raw, kita persilakan kepada Ustazah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, terima kasih Mbak Eno. Kita lanjut sedikit lagi tentang profil generasi pejuang itu seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini akan menggambarkan juga sekaligus tentang bagaimana kita tentunya harus memiliki kiat-kiat juga cara-cara kita, strategi kita untuk bisa mencetak generasi pejuang tersebut. Nah, generasi pejuang itu sebetulnya generasi yang kita katakan memiliki karakter yang khas gitu ya. Karakter yang khas itu bagaimana? Tercermin dalam visi dan misi hidupnya. Hari ini masih ada terkadang kalau kita menanyakan kepada remaja kita itu apa visi misi kehidupannya, miris gitu ya, dia juga belum tahu dia visinya mau kemana, misinya mau kemana. Tapi sudah remaja gitu kan, sudah akil balik, bahkan sampai tingkatan yang mahasiswa. Ini kan menjadi PR bersama kita gitu kan. Jadi kalau kita membahas nanti apa visi misi hidupnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang pejuang, ya sebagai hamba Allah gitu kan. Ini merupakan visi misi kita di Az-Zariyat ayat yang ke-56. Jadi semata-mata Allah yang memerintahkan kepada kita, Allah yang mengabarkan kepada kita bahwa dikatakan di situ wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun gitu kan. Jadi kita semata-mata memang Allah ciptakan itu memang hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari visi misi yang digambarkan di ayat ini, yang terkandung pada ayat ini, maka profil yang mulia pun akan tergambar pada generasi pejuang.
Apa itu? Yang pertama, memiliki keimanan yang kukuh gitu, yang kokoh. Iman adalah dasar dari amalan. Maka tidak ada diterima amal apapun tanpa dilandasi keimanan yang benar gitu. Jadi kalau tadi mengatakan agama itu semua agama itu sama gitu kan, gimana mau bisa kita mengatakan amal kita akan benar kalau iman kita juga masih ragu gitu kan. Sementara amal tidak akan diterima tanpa dilandasi keimanan yang benar gitu kan. Berarti iman itu memang harus satu macam saja, dan itu harus kita kuatkan gitu kan. Silakan nanti dalam Quran surat Ali Imran yang ke-85. Itu profil yang pertama yang harus kita tanamkan, bagaimana kita dalam rangka mendidik generasi pejuang. Jadi memiliki keimanan yang kuat ataupun yang kokoh. Kemudian yang kedua, seorang generasi pejuang, dia akan ada penguasaan ilmu dan sakofah yang mumpuni. Jadi tanpa ilmu kita tidak akan mungkin mengerjakan amal kebaikan. Alih-alih mendapatkan balasan pahala, justru yang terjadi apa? Penyesalan dan kepayahan. Ini silahkan nanti digambar lihat dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 88 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi ilmu itu memang kita gunakan semata-mata untuk lebih meningkatkan amal kebaikan kita gitu. Jadi kalau kita melaksanakan suatu amal tanpa ilmu, ya itu kan juga akan tertolak juga nanti gitu kan, sia-sia juga gitu. Jadi memang harus seorang yang dia generasi pejuang, dia tidak akan pernah merasa saya sudah pintar, saya sudah cukup ilmunya gitu kan. Makanya kenapa? Karena dengan penguasaan ilmu dan sakofah itu, maka dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan kuantitas amal kebaikan dia gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, konsisten antara ilmu dengan amal. Seorang yang kita katakan profil generasi pejuang, maka generasi pejuang itu adalah generasi yang rajin menuntut ilmu, juga semangat menambah amal. Jadi dia sejalan gitu ya. Jadi kan yang kedua itu kan dia penguasaan ilmu dan sakopahnya dia mumpuni. Itu kan menjadi landasan dasarnya. Kemudian setelah itu dia apa? Dia konsisten. Nambah ilmu, nambah amal. Jadi generasi pejuang itu akan ternyata seimbang gitu. Jadi dia punya ilmu, dia tidak sembunyikan gitu kan. Dia tidak sembunyikan, dia ajarkan kepada orang lain, dan dia juga menyeimbangkannya dengan amal dia gitu. Kemudian yang keempat, memahami bahwa Islam harus diterapkan dan diperjuangkan. Kenapa? Silahkan. Nanti kalau dia sudah memenuhi kriteria yang kedua tadi, memiliki penguasaan ilmu dan sakofah, dia akan melihat bagaimana generasi-generasi dari para masa Rasulullah dengan para sahabat gitu kan. Mereka memahami Islam dari Rasulullah, mendapatkan Islam dari Rasulullah. Mereka memahami itu harus diterapkan dan itu harus diperjuangkan. Artinya itu harus dia didakwahkan, disampaikan kepada orang lain, dan diperjuangkan agar sama-sama bisa menerapkan. Nah ini silahkan dilihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Jadi generasi pejuang itu adalah mereka yang memahami Islam sebagai panduan kehidupan. Jadi Islam itu adalah sebagai way of life gitu kan, sebagai minhajul hayah, sebagai ideologi kalau bahasa sekarang itu dikatakan. Jadi menjadi panduan kehidupan dan akan menjadi rahmat. Kita sering membahas bagaimana Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Arti Islam itu menjadi rahmatan lil alamin kalau dia sudah diterapkan secara kafah, secara total. Itu yang kita katakan akan dirasakan oleh seluruh alam. Mereka pun akan memahami bahwa tegaknya Islam harus diperjuangkan, dan mereka termasuk yang berkewajiban berada di dalam barisan yang memperjuangkannya. Quran surat As-Saff ayat yang keempat. Nah itu yang profil yang keempat. Kemudian yang kelima, menguasai perkembangan politik kekinian. Jadi generasi pejuang itu mereka yang senantiasa update peristiwa politik gitu kan. Terlepas dari pilihan dia kan boleh milih, pilihan juga nggak milih, pilihan juga itu nggak milih, tapi dia harus update. Misalnya, saya nggak peduli dengan pemilihan presiden lah. Terus ditanya, tahu nggak siapa pasangan calon presiden? Nggak tahu, ngapain? Nggak mau tahu. Nah itu nggak benar juga gitu kan, karena generasi pejuang pun dia harus update dengan peristiwa politik, dan dia punya pensikapan yang jelas, yang mendasar, yang dilandasi oleh keimanan terkait dengan bagaimana dia bersikap dengan perpolitikan yang ada.
Jadi mereka pun mengetahui analisis politiknya. Jadi dia update, dia juga mengetahui bagaimana analisis politiknya terhadap kondisi tersebut dan bisa memberikan sikap yang tepat. Nah, ini harus dilurus, harus satu paket ya. Dia update peristiwa politik, dia juga mengetahui bagaimana analisis politiknya sehingga dia bisa memberikan sikap yang tepat. Kemudian dia juga sekaligus berjuang tanpa menguasai perkembangan dan konstelasi politik. Ibarat, nah kalau dia seperti ini, kalau dia berjuang kemudian tidak update, dia tidak atau analisisnya kemudian juga tidak bisa bersikap yang tepat, akibatnya apa? Maka nanti dikatakan dia akan berjuang tanpa menguasai perkembangan dan konstelasi politik, ibarat pergi berperang tanpa memahami medan dan tidak dibekali senjata yang tepat. Nah, buat apa itu kan? Nauzubillah kalau sampai seperti itu. Jadi artinya dia menguasai perkembangan politik itu harus seperti itu. Dia memahami update dia tahu ini siapa calonnya dengan siapa pasangan dan seterusnya. Dia menganalisis, mencari tahu bagaimana kondisi perpolitikan itu dan akhirnya dia memiliki sikap yang tepat. Nah, itu kita katakan berarti dia berperang, mengetahui medan perang, menguasai medan perang, dan dia mempunyai bekal senjata yang tepat sesuai dengan perpolitikan tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, menghiasi diri dengan karakter pejuang. Bagaimana karakter pejuang itu? Tangguh, berani, keyakinan kuat, dan seterusnya. Jadi pejuang itu bukanlah pecundang yang akan lari dari medan perang, bukan pula yang tidak berani menyampaikan kebenaran ketika ada tekanan dan kesulitan mengancam. Mereka tidak mudah berbelok arah manakala ada iming-iming dan harapan yang menggiurkan. Jadi bagi mereka dunia itu tuh kecil gitu ya. Jadi nggak masalah kalaupun mereka kehilangan satu kesempatan di dunia, karena mereka punya tujuan yang lebih besar, yaitu yaumil kiamah, di hari akhirat gitu. Jadi mereka akan mempunyai karakter seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dengan mereka menghiasi diri mereka dengan karakter pejuang, tangguh, berani, ada kesempatan menyampaikan kebenaran, mereka menyampaikan kebenaran itu. Dan mereka tidak akan ragu, tidak akan khawatir, nanti aku nggak dapat ini, nggak dapat itu. Apalagi kalau bicara perpolitikan misalnya kan, nggak dapat jabatan. Bagi mereka jabatan itu bukan hal yang penting gitu. Kenapa? Karena jabatan itu mereka rasakan nanti mereka akan punya gambar itu merupakan amanah dan merupakan salah satu yang harus mereka pertanggungjawabkan. Nah, itu yang akan ada pada diri mereka. Kemudian pejuang itu adalah orang yang maju ke medan tempur karena dasar iman. Jadi semua ini tadi pejuang yang kita katakan generasi pejuang itu, semua yang mereka lakukan dengan semua profil tadi itu adalah yang mereka maju ke medan pertempuran karena dasar iman. Kemudian mereka istiqomah dalam ketaatan pada syariat. Kemudian mereka berani dalam kebenaran apapun resikonya. Kenapa? Karena mereka yakin dengan pertolongan Allah dan mereka yakin mereka senantiasa tetap berada pada role modelnya itu Rasulullah gitu kan. Ini banyak kita lihat, mungkin Mbak Eno juga di sini. Kita lihat bagaimana kalau kan banyak ya video-video dari anak-anak Palestina itu gitu ya. Kadang kalau kita berpikir anak sekecil itu kok bisa gitu ya, bisa mereka punya statement yang seperti itu. Itu kan bukan sesuatu yang dibuat-buat kayak mereka mau bikin testimoni misalnya gitu ya. Itu mereka misalnya dibikin tulisan di depannya besar-besar kemudian suruh baca. Saya kira enggak gitu. Tapi itu tergambar bagaimana dari cara mereka menyampaikan itu semata-mata dari bagaimana mereka memang dicetak menjadi generasi-generasi pejuang. Terlepas dari kita katakan betul kondisi mereka di sana berbeda dengan kita di Indonesia. Nah, itu betul. Tetapi kita memandang dari satu sisi kesamaannya, mereka ternyata dari sisi apanya? Keimanan mereka yang sangat kuat. Nah, kenapa kita pun di Indonesia bisa nggak? Harusnya bisa, karena landasan kita sama dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Dan dari apa yang mereka sampaikan dalam video-video itu, bagaimana mereka mengambil dari Al-Quran, mengambil dari As-Sunnah, kemudian mereka menerjemahkan dengan bahasa mereka, dengan kondisi mereka. Apa yang mereka sampaikan dari As-Sunnah, dari Al-Quran itu sama kok gitu kan. Kita pun tahu itu ada di Al-Quran, ada di Sunnah, dan sering disampaikan kepada kita. Hanya bedanya kita kan medan perjuangan kita sekarang itu dengan mereka ada perbedaannya, tapi sama-sama adalah membutuhkan adanya generasi-generasi pejuang gitu kan. Pejuangnya itu hanya berbeda dari sisi medan tempurnya. Harusnya kita pun kalau membahas tentang Palestina itu merupakan fardu kifayah gitu kan. Artinya selama mereka belum bisa terbebaskan dari kondisi seperti
itu. Kita masih punya dosa nggak? Iya, saudara kita yang sudah berjuang secara langsung di sana belum mencapai hasil yang seperti Allah perintahkan kepada kita umat Islam, kita pun masih berdosa. Maka kita pun harus menunjukkan posisi kita di mana gitu kan. Apakah kita juga ambil bagian dalam posisi memperjuangkan hak-hak saudara kita di sana, ataukah kita memposisikan menjadi orang yang pecundang tadi gitu kan. Nah ini sebetulnya Allah tuntut dari kita, sekalipun kita katakan tidak bisa langsung untuk berjuang ke sana gitu kan, tapi Allah akan mengetahui posisi kita itu di mana, termasuk remaja-remaja kita gitu kan yang ada pada kondisi saat ini. Nah, makanya digambarkan di sini bagaimana kita lihat bagaimana gambaran dari para sahabat, para pejuang-pejuang Islam seperti misalnya Mus'ab bin Umair gitu kan, misalnya Muhammad Al-Fatih. Mereka para pejuang-pejuang Islam di masanya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh di masa kita juga, dan sekaligus bagaimana nanti anak-anak kita yang kita didik mereka ada pada posisi sebagai pejuang-pejuang yang tangguh yang terus memperjuangkan Islam. Maka di sini kita lihat, jadi dari keenam profil tadi, siapa yang paling berperan? Peran utamanya tetap ada pada keluarga, gitu kan. Generasi berkarakter pejuang tidak akan datang begitu saja. Ada perlu upaya, ikhtiar untuk melahirkannya. Nah, yang pertama sekali menjadi peran utamanya siapa? Keluarga inti itu keluarga adalah keluarga inti, ayah dan ibunya. Ini merupakan institusi yang berperan penting. Kemudian nanti keluarga muslim itu harus memahami peran tersebut dan nanti mereka mampu melaksanakan secara optimal. Kemudian peran keluarga itu kan tentunya para orang tua yang mereka memahami itu juga ada kewajiban juga, karena peran orang tua itu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya peran dari masyarakat. Kemudian nanti masyarakat itu tidak bisa kita lepaskan dari peran negara gitu kan, negara yang punya ranah yang memiliki political will gitu kan. Tentunya kalau dengan keluarga yang sudah mereka kuat, kemudian masyarakatnya juga memahami kewajiban tersebut, dan kemudian mereka juga tentunya memuhasabahi negara, penguasa untuk mendukung apa yang menjadi tujuan mereka, mencetak generasi-generasi pejuang-pejuang yang tangguh. Tentunya negara pun harus memperhatikan itu gitu kan. Jadi memang tiga elemen ini nggak bisa kita lepaskan. Nah, dengan cara seperti itulah maka akan kita lihat nanti bagaimana akhirnya generasi pejuang itu akan terbentuk, akan tercetak gitu kan. Dan contoh yang paling banyak kita lihat, yang paling dekat sekarang tadi kan sudah kita gambarkan dari generasi-generasi yang digambarkan dari Palestina, ataupun contoh yang lain juga banyak. Kita bisa membaca dari sirah Rasulullah, bagaimana generasi-generasi para sahabat pada waktu itu pun mereka juga bukan orang-orang tua gitu kan. Mereka juga banyak dari mereka yang justru mereka merupakan anak-anak muda gitu kan, yang mereka pada usia-usia yang kita katakan masih usia-usia yang muda, misalnya di bawah antara 10 ke 15 sampai 20-25 tahun begitu kan. Dan itu bisa tercetak dari mana gitu kan? Dari keluarga-keluarga yang juga mereka merupakan orang-orang tua yang berkarakter para pejuang. Nah, yang sangat membahayakan nanti kalau orang tuanya pun masih menjadikan agama itu sebagai warisan dari orang tuanya, dan dia tidak berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Nah, bagaimana kalau masih seperti itu? Berarti orang tuanya pun harus belajar lagi gitu kan, belajar lagi, menuntut ilmu lagi, menanamkan kembali kekuatan akidahnya agar dia pun bisa mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya istilah terlambat begitu ya. Dengan dia berusaha untuk memantaskan diri dia, maka yakinlah Allah pun akan memantaskan dirinya itu untuk apa? Untuk bagaimana dia bisa terus berikhtiar mencetak generasi-generasi pejuang yang tangguh, kemudian betul-betul menghindarkan dirinya, keluarganya dari yang namanya agama warisan. Jadi melahirkan generasi tangguh adalah merupakan keniscayaan, mulai saya katakan begitu, keniscayaan, dan dia merupakan amanah bagi kita orang tua, bagi kita seluruh kaum muslimin, amanah kehidupan. Kenapa? Karena agar dengan semua kondisi tadi, agar tegaknya yang namanya ajaran Islam kembali bisa direalisasikan kembali, dan itu merupakan kewajiban dari seluruh kaum muslimin. Kemudian peran keluarga dalam memberikan pendidikan adalah merupakan keniscayaan juga.
suatu hal yang harus gitu kan. Namun peran lain yang juga dibutuhkan adalah tadi yang sudah disampaikan, di samping memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, menjadi orang tua yang terdepan, menjadi orang tua yang juga betul-betul menjadi pejuang yang tangguh, kemudian juga sama-sama berjuang dalam hal tersebut untuk memuhasabahi, mengingatkan kepada para penguasa agar penguasa pun harus punya andil juga dari kebijakan mereka, dari political will mereka untuk mendukung bagaimana agar generasi pejuang bisa tercapai dan terhindar dari yang namanya agama warisan yang melahirkan generasi yang melempem, generasi yang justru akan jauh dari yang namanya generasi pejuang yang seharusnya dibenarkan ataupun diperintahkan di dalam Islam. Kemudian demikian saya kira Mbak Eno yang saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan wawasan ataupun pemikiran untuk para generasi muda agar terbuka pikirannya untuk menjadi pejuang-pejuang Islam ya Ustazah. Baiklah, terima kasih kepada rekan raw semua yang sudah mendengarkan, dan akhir kata juga dari Eno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.